dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita kembali lagi di Gaspol Sahur. Tadi ada pertanyaan bagaimana supaya dosa-dosa yang namanya manusia pasti punya dosa kan Pak Ustadz. Pasti. Nah bagaimana supaya dosa-dosa kita itu tidak mengganggu sholat kita supaya tetap khusyuk tuh bagaimana caranya? Makanya kan taubat dulu. Oh. Ya, taubat itu ketika kita wudhu itu kan sudah pembersihan. Kan tadi awal kan bersihkan dosa-dosa tanganku, dosa mulutku, dosa mataku, dan seterusnya. Itu kan sudah bagian dari bertaubat. 5 kali sehari semalam. Awal-awal mungkin ibu masih gangguan. Ya namanya baru mulai lagi sholat. Mulai gangguan-gangguan. Sambil itu ibu kemudian minta doa terus. Ya Allah berikan saya hidayah. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk khusyuk dalam sholat ini. Minta terus petunjuk dari Allah. Jangan ada seperti orang dia katakan. Kenapa kau belum sholat? Hai masih suka dosa Ustadz. Nah berarti kalau begitu 2-0. Sudah dosa tidak sholat. Kalau dia sholat dosa 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2. Wah. Enggak dosa sholat. Kenapa belum sholat? Saya belum pakai jilbab. Jilbab mulain, sholat mulain. Kenapa belum sholat? Saya belum hafal. Jangan kau putus asa. Datang jamaah di masjid. Kalau sudah jamaah di masjid, biar ibu diam saja, sah. Kalau perlu hanya amin aja ibu ucapkan. Amin. Sah. Kenapa? Bacaannya semuanya diwakili imam. Itu enaknya berjamaah. Saya malas ke masjid Ustaz, jauh sekali. Tidak dapat izin dari suami. Jamaah sama suami. Suami tidak mau sholat Ustaz, jamaah sama anak. Itulah pentingnya anak-anak ibu diajarkan di TK-TPA. Ya. Dia sudah balik SMP, boleh jadi imam meskipun dia anak kita, laki-laki. Nah, sholat. Kemudian Ustaz, apakah sholat itu, dosa itu bisa berpengaruh terhadap sholat? Bisa jadi. Tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Suka korupsi. Suka makan uang haram. Akhirnya sholat keras hatinya. Keras hatinya, sholatnya susah khusyuk. Maka ada doa diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang tidak bisa khusyuk. Min qalbin la tahsya. Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Itu kita minta. Karena ada orang sholat memang tidak bisa khusyuk. Maka diajarkan. Ingat. Hampir lupa. Ya. Itu tadi kan sempurnakan wudhu. Cara khusyuk. Sempurnakan wudhu. Setelah itu berpakaianlah yang bagus. Supaya bisa. Itu anjuran agama. Surah Al-Jum'ah. Berpakaian yang indah. Berikutnya lagi supaya bisa khusyuk ibu. Usahakan apa yang kita baca itu. Kita paham maknanya. Apalagi pesan usahakan berpikiran bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Kemudian ada lagi ajaran-ajaran ulama. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Usahakan jangan terlalu banyak gerak. Apalagi usahakan matamu jangan seperti mata pencuri. Lihat ke bawah. Oke. Ya. Itu sama aja dong. Sama aja itu ya. Jangan terlalu banyak gerak. Oke. Ya. Nah, lagi apa? Jangan terlalu cepat, perhatikan rukun-rukunnya. Ada rukun yang selalu kita langgar, Ya, ada disebut tumanina. Apa itu? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa. Yang paling banyak kita langgar dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu tumanina dulu. Istirahat. Rabbana lakal hamd. Jangan langsung turun. Rehat dulu. Baru Allahu Akbar. Yang kita praktekkan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, itu tidak ada tumaninanya itu. Ya. Dan kalau tidak memenuhi syarat rukunnya.
tidak sah sholatnya. Siap. Karena itu harus ada rukun. Oke. Sudah. Mana yang bertanya tadi? Tadi ini yang sebelah kanan nih, Ustaz. Oke. Sudah terjawab sementara ya, Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Terima Allah. kasih. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Terima kasih, Ibu. Untuk Yang lain mau juga gajah duduk? mau dong. Betul? Betul. Silahkan cari di toko kesayangan ibu. Tapi untuk satu orang lagi yang beruntung yang mau bertanya boleh mendapatkan gratis hadiah dari Ustadz Dasat dari Gajah Duduk. Silakan, sebelah kanan tadi udah, sebelah kiri. Ibu boleh maju. Ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz, Mas Bayu atas kesempatan. Pertanyaan saya Pak Ustaz langsung saja. Bagaimana sholat kita bisa membantu hati dari penyakit hasad, iri dan sombong selama bulan Ramadan? Ya, Itu aja Pak Ustaz. oke. Terima kasih. Tahu lagi ditungguin. Ini, Bu. Pasti. Biasa ada yang curiga Bu, dia kira ndak ada isinya. Ada nggak coba? Dulu itu ndak ada isinya, pasti itu kotak-kotak Ji. Di sana itu. Kita lihat. Wih, bagus warnanya. Keren warnanya. Tuh, logonya monokrom. Tuh, bagus warnanya. Ya. Ini Perkenalkan nama lupa. iya, oh iya. Oh iya. Jadi dikasih kalau begitu. Jangan Bu, dikasih. ditunda dulu. Nama saya Wahneng, perwakilan dari Majelis Tadabbur Lutfia Sudiang Raya. Sudiang Raya. Ibu Wahneng. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu, silakan kembali. Nah, sholat itu seperti yang kita ucapkan tadi dan semua ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Inna sholata tanha Anil fahsya iwal mungkar. bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu kalau ada dengki, hasad, insya Allah dengan memperbaiki sholat akan hilang. Ya caranya tentu dengan sholat sesuai yang diajarkan Rasul. Kalau sholatnya orang Bugis bilang pito-pito. Pito-pito. Cepat seperti ayam. Oh, patok-patok. Ya kan? Ada saya tanya, kenapa terlalu cepat? Dia bilang, kan saya sudah hafal bacaannya Ustaz. Sedari kecil saya sudah hafal. Sini. Kalau soal hafal kau bilang saja begini. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Gak bisa Bukan soal dong. hafal. Itu sholat bukan soal hafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kita lakukan. Kalau dia betul-betul dia tunaikan sholatnya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah penyakit-penyakit hasad, dengki itu akan hilang. Nah, agar tidak dengki itu, sholat diperbaiki, sudah itu kita mohon doa. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati, pelihara hati saya, hilangkan penyakit-penyakit hati saya. Karena tanpa hidayah dan pertolongan Allah, biasanya susah kita mendapat hidayah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, sholat kunci segala kebaikan. Bahkan ketika ibu nanti wafat, sebelum ditanya yang lain, sebelum ditanya segala-galanya, puasa, haji, zakat, dan segala-galanya, yang pertama ditanya dulu sholat. Kalau sholatnya baik, maka Allah akan berkata, seluruh amalnya kumpul, tidurkan dia. Nanti di akhirat baru kita periksa secara lengkap. Tapi kalau sholatnya tidak beres, kata Allah, semua amalnya hapus. Tidak ada gunanya. Sholat itu password. Maka supaya Ramadan kita ini berkah, sholat kita diperbaiki. Kalau ibu sebisanya dekat dari rumah dan dapat restu dari suami, sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Nah, ada dulu kata perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Bukan tidak dianjurkan, bukan dilarang. Bukan dilarang. Tapi kalau mau jangan dilarang. Ya, kenapa dulu? Karena kalau perempuan ada fitnah, ya, tidak aman. Kalau ibu-ibu ini sudah usia 60 tahun. Wah, enggak, siapa juga yang mau jatuh cinta di masjid usia 60 tahun kan? Belum Ya, tahu. enggak ada, silakan datang. Nah, selama Ramadan perbaiki sholat-sholat sunnahnya. Perbaiki sholat-sholat tarawehnya. Supaya apa? Itu Ramadan ini sholat kita sempurna, sholat kita perbaiki, mudah-mudahan
ya amal-amal kita yang lain selama Ramadan menjadi sempurna pula. Amin. Karena sholat adalah kunci dari segala kebaikan. Amin. Wallahu Dahsyat a'lam sekali. bishawab. Luar biasa. Ustadz Dasyat, terima kasih atas petuah-petuahnya. Terima kasih Mas Bayu. Dan melalui tayangan ini sekali lagi kami mau mengajak semua sahabat Dasyat yang ada di sini maupun dimanapun Anda berada. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki sholat agar Allah memperbaiki hidup kita dengan penuh rahmat. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama Saya Dasyat Latif. dan juga seluruh kru yang bertugas dari Kota Makassar, Masjid Hajah Sitimang. Insya Allah kita besok bertemu kembali. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.